Hai guys, kembali lagi bersama saya Bung Aksa di acara Ngobrol bareng milenial. Oke, pada kesempatan kali ini kita ketemu tamu yang sangat spesial. Sudah ada di samping saya ini, namanya Bung Dani. Kita sapa dulu pemateri kita. Halo Bung Dani. Halo Bung Aksa. Halo. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke, Bung Dani, saya mau memperkenalkan dulu ke silakan. para teman-teman ya. Oke, saya mau membacakan dulu CV dari Bung Dani. Bung Dani ini tokoh yang sangat spesial. Beliau adalah lahir di Tangsel khususnya. Dia tinggal di Pamulang ya. Di Pamulang ya Bung Dani ya. Oke. Sekarang pengalaman berorganisasinya sangat banyak. Saya bilang ini sebagai tamu yang spesial karena pengalaman organisasinya sangat banyak. Beliau sekarang aktif sebagai dosen di Fakultas Fisik di Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Benar ya Bung Dani? Oke. Beliau juga sebagai ketua harian KNTI atau Serikat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai penasehat di Badan Koordinator Perencanaan Modal. Beliau juga pernah menulis buku dan juga sebagai peneliti. Banyak sekali artikelnya, dari artikel opini tentang dimensi kerakyatan pembangunan desa. Terusnya beliau juga sebagai penulis buku di Walhi. Beliau juga sebagai penulis buku di APBN konstitusional tentang prinsip dan kebijakan. Jadi sangat banyak nih. Kalau pendidikannya S1 beliau di UIN, S1-nya ilmu politik, kemudian S2-nya di hubungan internasional UI. Kemudian beliau hari ini masih melanjutkan studinya S3 di Unpad ya, sebagai hubungan internasional juga ya. Luar biasa sekali. Dan pengalaman beliau kerja juga pernah menjadi staf ahli kepresidenan di koordinator bersama Bang Pepeng ya. Koordinator staf khusus presiden. Oke, luar biasa. Beliau juga pernah ikut pelatihan, workshop serta seminar. Beberapa diantaranya beliau sudah pernah di Barcelona waktu itu sebagai apa di sini nih, banyak sekali nih, di Barcelona, Italia, Filipina, terusnya beliau juga di keliling Indonesia sudah pernah. Oke, mungkin nanti kalau misalnya kita mau lihat lebih dalam tentang Bung Dani ini, ada nanti di videonya ya, kita perkenalkan seperti itu. Oke, Bung Dani gimana kabarnya? Ya, baik, Bung Aksa. Oke, Bung Dani ini di sini sebagai selaku ahli politik ya. Nanti kita akan berbicara terkait masalah mengedukasi teman-teman anak muda, khususnya di acara ngobrol bareng milenial. Kira-kira bagi perspektif anak muda zaman sekarang itu, politik itu kan sangat gelap, sangat kotor gitu ya. Mungkin dengan adanya podcast ini bisa mengedukasi buat teman-teman anak muda, khususnya teman-teman Karang Taruna, karena hari ini kita dari Karang Taruna Kelurahan Pisangan. Oke, Bung Dani, saya pengen bertanya kepada Bung Dani ini, mungkin penjelasan terkait ilmu politik secara dasar itu gimana sih gitu buat pengetahuan kita. Ya, terima kasih Bung Aksa. Saya pertama ingin menyampaikan terima kasih ya atas undangan yang disampaikan oleh Karang Taruna Kelurahan Pisangan ya. Saya kira ini inisiatif yang baik sekali untuk memberikan semacam pendidikan politik lah begitu ya, untuk anak-anak muda di Tangerang Selatan, khususnya di Kelurahan Pisangan ya, di Tangerang Selatan ini. Tentu saja ini saya kira akan menjadi aktivitas yang harus dilanjutkan ya. Siap. Di tengah saya kira banyak sekali aktivitas kepemudaan yang mulai berkembang ya di Tangerang Selatan. Pertama, kalau ditanya soal ilmu politik ya, ilmu politik itu kan ilmu ya, kalau pendekatan keilmuan ya. Ya sebenarnya kalau kita baca referensi ya, ada yang ilmu politik itu yang bicarakan soal
kelembagaan politik ya, misalnya kelembagaan eksekutif ya, kelembagaan yudikatif, kelembagaan legislatif gitu. Jadi ada satu studi pendekatan di dalam ilmu politik itu yang memang membahas soal bagaimana peran dan fungsi daripada lembaga-lembaga politik ya di dalam negara gitu. Tapi juga ilmu politik ya, selain membicarakan soal kelembagaan politik, sebenarnya ilmu politik juga membicarakan tentang apa yang kita sebut sebagai kebijakan publik gitu ya. Bagaimana rakyat ya, masyarakat, warga ya, civil society gitu, itu mendapatkan perhatian yang penting ya di dalam kajian ilmu politik gitu. Bagaimana negara atau pemerintah tadi, lembaga-lembaga politik mendorong atau merumuskan satu kebijakan politik untuk memberikan kesejahteraan gitu ya bagi masyarakat gitu, atau mendorong satu kebijakan untuk mengatur urusan-urusan publik gitu yang lebih luas. Berarti ilmu politik itu di setiap negara beda-beda dong ya? Ya sebenarnya sama ya, sebagai sebuah ilmu ya, ilmu politik dipelajari di semua negara itu ya sama gitu ya, tergantung kita mau mempelajarinya dari sisi seperti apa gitu ya. Tadi saya bilang ada yang pelajarinya dari sisi lembaga-lembaga politik, ada yang pelajarinya dari sisi perebutan atau pertarungan ya, dari kekuasaan ya. Itu yang paling seru tuh ya. Lalu sebenarnya tujuan utama dari politik itu ya sebenarnya tadi ya, bagaimana mengatur ya urusan-urusan publik itu, ya mengatur urusan-urusan rakyat tadi. Berarti salah satu cara untuk mengatur aspirasi atau ya, karena kalau nggak diatur kan tanpa ada politik ya gimana cara mengaturnya, kan gitu ya. Betul. Nah, kalau politik itu ya supaya kita punya aturan di kehidupan kita sehari-hari itu jelas kan kira-kira gitu ya. Ada lembaga yang bikin undang-undangnya, ada yang lembaga yang mengeksekusi daripada kebijakan dan undang-undang itu, ada yang memantau ya, kalau ada yang salah dihukum, kira-kira gitu. Biasanya yang membuat itu siapa ya? Sistem perpolitikan itu apakah ada kementerian khusus atau wakil rakyat atau seperti apa? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Iya, ya kalau kita tadi ya, kalau kita bicara soal aturan ya, bicara soal regulasi atau undang-undang, fungsi-fungsinya kan sebagian besarnya ya itu ada di lembaga legislatif ya. Lembaga legislatif itu ya DPR ya, DPR, MPR ya, DPD sebagian gitu ya ada. Jadi itulah tempat di mana undang-undang itu dibuat ya. Jadi pemerintah nggak bisa bikin undang-undang sendiri tanpa ada persetujuan dari DPR. Makanya kemarin itu ya yang lagi kemarin kan misalnya ya, undang-undang Cipta Kerja ya, inisiatifnya dari pemerintah, lalu pemerintah membawa itu ke DPR untuk dibahas bersama-sama dengan DPR gitu. Itu berarti contoh paling sederhana ketika kita mau politik itu seperti apa sih, kayak momen kemarin itu mungkin ya kan pemerintah punya niat ya untuk menciptakan lapangan pekerjaan kan gitu ya, dengan membuat undang-undang Cipta Kerja ya, menarik investasi ya, menyederhanakan perizinan gitu ya, mau diatur itu supaya ada lapangan pekerjaan tercipta bagi banyak orang di Indonesia. Nah, undang-undang itu inisiatif pemerintah itu lalu kemudian dibahas ya bersama DPR. Bisa nggak kalau misalnya kita bikin peraturan sendiri tanpa adanya DPR atau dari pemerintah sendiri, itu bisa nggak? Ya pemerintah punya ya instrumen ya, punya alat untuk membuat aturan-aturan ya. Misalnya ya presiden kan punya ada namanya peraturan presiden ya, ada namanya instruksi presiden ya, ada namanya peraturan menteri ya kalau kita bicara di kementerian-kementerian. Betul. Nah itu wilayah-wilayah peraturan yang memang presiden atau kementerian itu atau menteri itu punya hak untuk membuat aturan itu. Tapi kalau kita bicara dalam bahasa hukumnya itu hierarki hukum ya. Jadi hierarki hukum itu
apa sih hukum yang paling tinggi yang harus dipatuhi di Indonesia ini? Nah, yang pertama itu namanya konstitusi. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yes. Itu hukum tertinggi. Ya, bahasa Jermannya itu the supreme of law ya. Nah, bahasa Inggrisnya itu jadi dia adalah hukum tertinggi. Ya, Undang-Undang Dasar 45. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar 45 itu ada namanya undang-undang. Ya. Jadi undang-undang itu harus dia merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45. Di bawah undang-undang itu ada namanya peraturan pemerintah ya, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri dan lain-lain. Jadi ini peraturan-peraturan yang tadi domainnya wilayah yang dibuat oleh eksekutif itu tidak mesti dibahas dengan DPR ya. Yang perlu dibahas dengan DPR itu dua aja ya. Kalau kita mau merubah konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar 45 kita itu harus dibahas bersama-sama, atau kita mau membuat satu produk undang-undang ya, itu harus dibahas dengan DPR. Tapi di bawah itu semuanya itu menjadi kewenangan dari pemerintah atau lembaga eksekutif. Luar biasa sekali ya. Kalau kita persingkat atau kita simpelkan saja, apa sih ilmu politik itu, apa sih secara singkatnya buat teman-teman anak muda? Ya kalau saya sih membahasakannya ya, kalau kita mau menyederhanakan ya. Ya, ilmu politik itu adalah ilmu tentang bagaimana kita mengelola kekuasaan untuk kepentingan publik. Mengelola kekuasaan untuk kepentingan warga. Ya. Jadi bagaimana kekuasaan ini diatur ya, dikelola agar dia bisa memberikan memperbaiki kehidupan masyarakat. Jadi berarti anak muda itu kadang politik itu ya caranya nyoblos, kayak misalnya momen-momen yang hari ini lagi kita pengen adakan itu kan, berarti tidak sesimpel itu ya? Ya, itu namanya kan kalau dalam praktek ya politik kita disebut sebagai demokrasi prosedural ya. Demokrasi prosedural ya. Jadi lembaga eksekutif, legislatif kan dia terdiri dari orang-orang yang dipilih ya di DPR ya, terutama di DPR itu semua orang di DPR itu dipilih melalui pemilihan umum. Di lembaga eksekutif itu ada namanya presiden yang dipilih langsung gitu ya dalam mekanisme politik kita. Nah, cara untuk memilih orang-orang ini itu namanya adalah pemilihan umum. Kan gitu ya. Makanya kita dalam praktek kita disebut sebagai demokrasi prosedural. Gimana caranya supaya kita memilih menghasilkan wakil rakyat yang baik ya, yang amanah, yang jujur, yang membela kepentingan rakyat. Bagaimana kita bisa memilih ya, memastikan bahwa cara pemilihan itu menghasilkan presiden yang baik ya, yang amanah, yang membela kepentingan rakyat dan sebagainya. Nah, itulah subjek juga itu kajian ilmu politik ya, gimana caranya pemilihan umum yang baik gitu ya. Gimana caranya supaya masyarakat itu terlibat di dalam pemilu? Gimana caranya supaya ada lembaga-lembaga penyelenggara pemilu yang fair ya, KPU, Bawaslu dan lain-lain ya, itu dia independen gitu. Nah, itu kajian juga dalam ilmu politik. Kalau seperti itu, di mana peran anak muda dalam berpolitik yang menurut Bung Dani ini baik? Ya, saya kira luas sekali ya. Luas sekali arena pertarungan atau arena pergaulan dari politik ya, politik anak muda itu sesungguhnya menurut saya luas sekali. Kenapa begitu? Pertama, karena Indonesia ini kan sekarang kalau kita semua sering mendengar ya di berita, itu mengalami apa yang disebut sebagai bonus demografi. Bonus demografi itu artinya populasi ya masyarakat Indonesia sekarang ini itu sebagian besarnya adalah anak-anak muda, usia-usia produktif, ya. Jadi wajar sekali, atau itu yang saya bilang tadi, luas sekali, ya, medan yang harus dimasuki oleh anak-anak muda. Kenapa? Karena populasinya sebagian besar adalah anak muda. Jadi kalau anak muda tidak terlibat di dalam urusan politik, dalam urusan publik, saya kira masa depan bangsa ini akan ya tidak akan memihak kepentingan-kepentingan anak muda. Contoh konkretnya gimana anak muda mau belajar berpolitik itu awalnya harus kayak gimana? Ya, pertama saya kira yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan, ya, literasi, ya, meningkatkan literasi politiknya, ya.
Jadi jangan sampai politik anak muda itu adalah politik ikut-ikutan. Nah, ya. itu yang hari ini banyak berkembang ya. itu. Jadi bukan hanya politik yang dimobilisasi aja. Iya, betul. Jadi anak muda itu harus paham masalahnya ya yang sedang dibincangkan di masyarakat, lalu kemudian bagaimana ya perubahan-perubahan itu bisa dilakukan. Nah, itu yang disebut sebagai menurut saya PR penting kita adalah bagaimana meningkatkan literasi politik anak muda supaya mereka ikut terlibat. Bahwa politik itu bukan sesuatu yang kotor sejatinya gitu ya. Tetapi dia adalah sesuatu yang suci karena itu menyangkut urusan banyak orang ya. Berarti tergantung orang yang memegang ilmu politik itu dong ya. Ya, ini kan kita harus pisahkan politik sebagai ilmu ya dengan politik ya dalam praktek ya. Nah, yang disebut ya politik praktis gitu ya. Oke. Tadi kita sudah berbicara politik secara gambaran umum dan hari ini karena kita berkesempatan di Tangsel, menurut pandangan Bung Dhani dari kacamata politik yang hari ini Tangsel ini akan mengadakan pesta demokrasi, kira-kira bagaimana Tangsel 5 tahun ke depan dari kacamata Bung Dhani? Ya, Tangsel ini unik sebenarnya ya. Unik itu karena dia adalah kota yang berbatasan ya dengan ibu kota negara Republik Indonesia. Ya, itu jadi secara geografis Tangerang Selatan itu sangat strategis. Ya, sangat strategis. Bahkan ada yang bilang menjadi kawasan elitnya Jakarta itu Tangsel itu. Bisa jadi karena orang yang bekerja di Jakarta ya sebagian besar juga tinggal di Tangerang Selatan. Betul. Nah, kenapa saya bilang secara geografis itu penting dan strategis? Karena tadi ya dia punya banyak penduduk yang bekerja di ibu kota itu tinggal di Tangerang Selatan. Implikasi-implikasi apapun yang terjadi di ibu kota itu dengan sangat cepat berimbas atau menyebar ya ke Tangerang Selatan atau kota-kota di sekitar ibu kota gitu. Nah, karena itu menurut saya Tangsel sebagai kota yang berdampingan dengan ibu kota itu memiliki tugas yang besar juga ya, memiliki tanggung jawab yang juga besar agar warganya itu bisa bisa lebih maju gitu ya. Karena misalnya kalau pembangunan antara ibu kota dengan kota-kota di tetangganya itu timpang. Ya, itu akan jadi masalah sosial. Ya. Apa masalahnya, Bung Dhani? Ya, masalah sosialnya misalnya begini ya. Kalau misalnya warga katakanlah ya di Tangerang Selatan itu banyak orang miskin ya. Sedangkan pembangunan di ibu kota ini meningkat luar biasa. Nah, ini akan jadi gejolak sosial ya. Nah, jadi nanti kota-kota satelit ya di sekitar ibu kota itu justru akan menjadi penyumbang dari masalah-masalah yang timbul di ibu kota kan bisa begitu. Jadi ya. Bahasanya yang dalam tanda kutip yang miskin yang tadi dikatakan miskin itu pada ke Jakarta untuk mencari keuntungan. Iya, bisa jadi dia akan jadi misalnya pengangguran yang akan bekerja di ibu kota tanpa ada pekerjaan yang jelas dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya itu baru satu kaitannya dengan soal lapangan pekerjaan ya. Belum lagi misalnya soal-soal yang berkaitan dengan kebersihan ya. Kalau misalnya soal-soal lingkungan lah gitu ya, bukan hanya soal kebersihan, sampah dan lain-lain gitu. Tapi misalnya kalau misalnya Tangerang Selatan tidak bisa mengelola lingkungannya secara baik, itu juga akan berimbas ya kepada ibu kota, misalnya gitu. Misalnya ini kaitannya dengan banjir, misalnya gitu ya. Betul. Banjir di ibu kota, gitu kan. Ini kan juga berkaitan dengan kota-kota di sekitarnya. Mungkin tadi jawabannya luar biasa sekali ya. Bung Dhani, tadi kita sudah berbicara banyak terkait masalah apa sih itu ilmu politik dan bagaimana sistem politik yang hari ini ada di Indonesia ya. Dan kita juga tadi sudah membahas bagaimana Tangsel itu 5 tahun ke depan gitu. Tapi saya mau mempertajam lagi, kira-kira tren apa yang akan muncul di Tangsel khususnya untuk anak-anak muda untuk 5 tahun ke depan. Ya, tadi saya sudah mengatakan ya bahwa Indonesia secara umum itu mengalami apa yang disebut bonus demografi dan saya kira juga itu terjadi di Tangerang Selatan ya.
populasi atau penduduknya itu banyak juga dihuni oleh anak-anak muda ya, umur-umur generasi milenial ya. Nah, karena itu sebenarnya peran anak muda di Tangerang Selatan itu harus lebih besar sebenarnya gitu ya. Dan dia harus masuk pada wilayah-wilayah yang lebih luas gitu. Mengenai keterlibatan anak muda atau pemuda di dalam politik itu sebenarnya Indonesia relatif tertinggal dengan negara-negara lain ya. Kenapa di itu? Eropa, di Amerika dan lain-lain gitu. Di Eropa terutama ya. Itu sejak 5-6 tahun yang lalu ya, Eropa itu sudah, kalau kita dengar ya berita-berita di televisi gitu, bahkan pucuk pimpinan tertingginya ya, itu anak-anak muda sudah umur-umuran di bawah 40 tahun gitu ya. Luar biasa itu. Yang sudah menjadi Perdana Menteri, menjadi Presiden gitu ya. Anggota-anggota parlemen atau anggota DPR mereka muda-muda gitu. Jadi ada satu gelombang besar sebenarnya yang tren ya, yang juga terjadi di negara-negara lain, di mana peran anak muda itu semakin besar di dalam politik untuk menentukan menentukan kebijakan, urusan-urusan publik yang lebih besar. Jadi mereka punya tanggung jawab lagi yang lebih luas. Tapi kira-kira itu bisa gak kita terapkan di Indonesia dan bagaimana caranya? Sangat bisa. Sangat bisa. Satu ya tentu dari sisi regulasi kan gak ada halangan ya anak-anak muda untuk terlibat di dalam politik, dan kita lihat sebenarnya pengalaman politik dewasa ini ya di daerah maupun di nasional itu sebenarnya mulai banyak juga anak-anak muda yang sekarang jadi anggota DPR ya, anggota DPRD misalnya di provinsi, kabupaten, atau jadi kepala daerah gitu. Bahkan di periode kedua Pak Jokowi ini kan mengangkat ya staf khusus milenial. Yes, betul. Ada staf khusus milenial ya. Ada staf khusus anak-anak muda ya yang dianggap maju gitu ya, dianggap memiliki kontribusi yang besar ya di dalam bidangnya masing-masing. Itu kemudian menjadi staf khusus presiden sekarang. Tapi apa itu cukup efektif melihat hari ini kinerja Pak Jokowi di sekarang ini? Ya, soal evaluasi efektif tidak efektif, ya saya kira itu kita bisa menilai ya sendiri masing-masing apakah peran dari staf khusus milenial itu cukup penting atau seberapa besar mereka memiliki kontribusi untuk membantu Pak Presiden gitu. Tapi menurut saya pesan yang harus kita tangkap dari situ adalah anak muda tidak lagi berada di pinggiran nih ya dalam politik nasional hari ini ya. Bahkan mereka yang tadinya bukan berasal dari berkarir secara politik ya, artinya dia bukan anggota partai politik tapi entrepreneurs muda betul. Yang dianggap keren gitu ya, punya produk-produk yang keren gitu. Itu mulai dipercaya gitu ya untuk mengurus sesuatu yang lebih besar dari urusan yang mereka urus selama ini gitu ya, urusan usaha yang mereka geluti gitu. Bahkan saya pernah membaca salah satunya juga ada yang dari santri ya katanya. Saya kira ada jadi organisasi kepemudaan juga ya. Bung Dani, kita melihat hari ini banyak bergejolak khususnya di anak muda, apalagi hari ini anak muda itu hanya dijadikan objek saja. Mungkin permasalahan yang hari ini paling berasa dan besar itu adalah kos politik. Gimana menurut pandangan Bung Dani terkait kos politik? Ya, tentu itu jadi satu masalah ya di dalam politik kita hari ini, bahwa politik kita dianggap mahal ya, berbiaya mahal ya. Ongkos politiknya gede banget gitu ya. Kalau untuk jadi anggota DPR, jadi kepala daerah itu butuh uang yang besar ya. Nah, ini juga menurut saya sesuatu masalah yang perlu kita jawab ya, tantangan ini. Tapi begini, menurut saya optimis ya. Kalau anak muda makin banyak terlibat di dalam urusan-urusan publik, urusan-urusan politik, mestinya hal-hal yang tadi ya kita sedang permasalahkan ya, soal ongkos politik yang mahal dan lain-lain, itu mungkin relatif bisa dipotong gitu. Kenapa begitu? Anak muda sekarang ini kan relatif sangat aware dengan teknologi digital gadget gitu. Jadi misalnya politik uang mungkin ke depan menjadi kurang efektif ya
karena orang sudah semakin banyak teredukasi mungkin ya, atau dia mendapatkan banyak informasi di dalam media sosial yang itu menjadi alat filter mereka untuk menyeleksi ya siapa calon kepala daerah yang bagus, visi-visinya yang bagus, track recordnya, bahkan dia bisa lihat gitu loh ya, dulu dia anak siapa ya, lalu kemudian dulu organisasinya apa dan lain-lain gitu. Betul. Nah, inilah menurut saya apa yang kita sebut sebagai ya demokrasi digital sekarang ya. Jadi bagaimana ruang digital itu menjadi alat ya untuk mengedukasi orang lebih banyak gitu ya di dalam politik. Bahkan saya kira sekarang keterlibatan ya pemuda mahasiswa milenial misalnya dalam urusan-urusan misalnya kemarin ya kita lihat ya, banyak mahasiswa, pemuda, bahkan pelajar ikut terlibat demo ya luar biasa. Menolak undang-undang undang-undang Cipta Kerja itu. Saya kira itu tidak ada penjelasan lain kecuali mereka menerima banyak informasi di gadget mereka gitu ya, di media sosial mereka gitu ya. Terlepas bahwa informasi itu betul atau salah gitu ya. Tapi menurut saya ini tantangannya ya, bahwa demokrasi kita mungkin sekarang tidak lagi demokrasi langsung ya. Orang calon kepala daerah ya mungkin nggak mesti harus datang ke orang pertemuan-pertemuan dalam skala besar gitu kan. Perlu dipikirkan bagaimana cara merayu orang ya, meyakinkan orang bahwa saya adalah pimpinan yang terbaik untuk Tangerang Selatan ini gitu ya, untuk kota-kota yang lain gitu. Dengan cara mengemas isu itu ya kan, sehingga bisa dipahami oleh masyarakat ya, khususnya anak-anak muda ya kan. Dan itu tantangan bagi kepala-kepala daerah sekarang gitu ya. Betul. Nah, apalagi di masa situasi pandemi sekarang ya, yang kita hanya ketemu dibatasi. Mungkin bisa dengan e-learning, videografi. Dan itu adalah modalnya anak muda ya. Nah, itu disitulah modal politik besar anak muda itu untuk bisa punya daya tekan, daya tawar yang lebih besar. Mungkin kayak acara kita pada hari ini ya. Tentu saja. Kita anak-anak muda, kita bikin podcast. Intinya kita mau mengedukasi teman-teman kita bahwa hari ini politik itu tidak seperti yang dibayangkan gitu, dan jangan sampai anak muda itu kedepannya hanya dijadikan sebagai objek. Tapi teman-teman juga bisa ikut berperan dan belajar. Ya, satu lagi Bung Aksa ya, saya kira tadi ya, yang bisa mengerti ya apa yang menjadi keinginan dan aspirasi anak muda itu kan anak muda itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita bayangkan tadi ada gap antara generasi ya yang lebih tua dengan generasi yang muda. Ini kan selama ini gapnya ada di sana ya. Generasi yang lebih tua merasa kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan ya oleh pemerintah untuk anak muda itu sesuai dengan apa yang dia pahami aja gitu, atau mungkin ya yang dia pernah merasakan dulu muda gitu ya. Padahal masanya sudah beda ya. Kan udah beda ya. Mungkin itu generasi kolonial ya. Sekarang ini generasi milenial gitu. Katakannya berbeda ya, kemauannya berbeda ya, apa yang dia tertarik juga mungkin berbeda gitu. Iya, betul sekali. Nah, lembaga seperti Karang Taruna ya itu punya peran yang penting ya untuk memfasilitasi menjadi corong ya bagi anak-anak muda untuk menyampaikan ya kepada pemerintah daerah, kepada siapapun gitu ya, apa yang sebenarnya menjadi aspirasi dari anak muda itu, sehingga kebijakan itu bisa dipertemukan ya lama-kelamaan itu semakin dekat dengan aspirasi gitu. Ya, saya kira gitu. Tadi sangat menarik sekali ya. Berarti peran anak muda itu ternyata sangat besar. Hanya hari ini bagaimana cara memulainya. Tadi disarankan oleh Bung Dani, mungkin Karang Taruna itu bisa menjadi salah satu wadah untuk anak-anak muda itu bisa belajar berorganisasi, bisa belajar berpolitik seperti itu. Kalau saya mau membahas terkait masalah Tangsel hari ini itu, apakah hari ini Tangsel peran anak mudanya itu sudah maksimal, dan bagaimana kita sebagai anak muda itu mau ikut turut serta untuk membangun Tangsel? Gimana? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari ini, mohon maaf ya, saya menyinggung dikit lah ya soal rencana perhelatan pilkada kita gitu ya. Nah, sedikit nanti untuk menggambarkan saja ya. Kalau lihat calon-calon sebenarnya, ya saya mau mengatakan bahwa para politisi hari ini itu dipaksa untuk
dilabelkan dekat dengan anak muda. Betul Kan sekali. gitu ya. Betul sekali. Nah, jadi kelihatan ya ada beberapa calon yang memasang ya anak muda sebagai pasangan gitu kan gitu. Saya tidak mau mengatakan bahwa ini baik itu buruk, ini lebih baik dan lain-lain. Tapi yang ingin poin pentingnya di situ adalah ya politik kita di Tangerang Selatan ini itu sudah dipaksa untuk menjadi muda sekarang. Ya. Dengan menampilkan wajah-wajah anak muda gitu. Bahwa nanti sejauh mana peranan anak muda itu kita uji gitu ya dalam sejarahnya gitu ya, siapapun yang akan terpilih gitu. Tetapi berita baiknya menurut saya tadi ya, berita baiknya Tangerang Selatan ya ingin menjadikan politik itu lebih muda sekali ya, lebih dekat dengan konstituen, lebih fresh ya dengan konstituen besar mereka di Tangerang Selatan, dan mudah-mudahan bukan hanya menampilkan sosok, bukan hanya menampilkan tokoh gitu ya, tetapi agenda-agendanya juga agenda-agenda yang menampung aspirasi anak muda. Betul sekali. Nah, bagaimana isu soal pendidikan, soal pekerjaan ya, soal kreativitas, inovasi dan lain-lain itu harusnya menjadi agenda besar ya, di dalam membangun Tangerang Selatan. Oke. Menarik sekali ya. Berarti poin yang saya bisa ambil bahwa dengan adanya munculnya bahwa mau ditampilkan sosok-sosok anak muda ini, berarti secara tidak langsung anak muda itu menjadi sorotan besar bagi sebagian pelaku-pelaku politik ya. Saya kira itu disadari ya secara sadar oleh oleh partai politik ya, bahwa konstituen milenial, konstituen anak muda itu begitu besar ya. Betul. Nah, dan kalau mereka diabaikan ya dari dalam perhelatan politik pilkada misalnya ya, saya kira berbahaya gitu ya bagi tentu saja ya. Berbahaya itu maksudnya ya bisa saja tadi ya dengan besarnya populasi ya anak muda di Tangerang Selatan, mereka sekarang lebih teredukasi, lebih cerdas ya kan, punya membaca informasi dan lain-lain, dan mereka tahu bahwa ke depan ya mereka harus lebih Tangerang Selatan harus lebih baik, lebih aware dan lebih peduli terhadap kepentingan mereka. Betul. Sangat luar biasa sekali ya. Berarti buat teman-teman anak muda hari ini banyak sekali pesan dari Bung Dhani terkait masalah politik, terkait masalah Tangsel gitu. Untuk selanjutnya Bung Dhani, saya ingin Bung Dhani ini merangkum sebuah saran untuk anak-anak muda khususnya di Tangerang Selatan, bagaimana yang hari ini kita akan menghadapi pesta politik yang besar dengan situasi yang seperti ini. Kira-kira kita sebagai kaum anak muda, kaum anak milenial itu seperti apa? Pertama kita harus meyakini ya bahwa politik itu bukan tujuan. Politik bukan tujuan. Politik itu bukan tujuan ya. Tujuan kita bukan berpolitik gitu ya. Politik itu sarana, alat ya. Alat untuk apa? Untuk mencapai satu kebaikan ya. Kita ingin masuk ke dalam politik atau terlibat dalam berpartisipasi dalam politik semata-mata karena kita ingin suara kita itu bisa didengarkan dan itu bisa berkontribusi pada perbaikan Tangerang Selatan. Kan gitu ya. Makin banyak kesadaran itu ya. Kalau 1-2 orang mulai sudah sadar bahwa suaranya itu bisa menentukan ya perbaikan kotanya. Kalau itu diikuti oleh puluhan, ratusan, bahkan mungkin jutaan anak muda, yang ratusan ribu anak muda yang ada di Tangerang Selatan ini, saya bisa membayangkan bahwa mereka akan menjadi satu kekuatan politik yang signifikan, menentukan ya arah dari pembangunan kota ya dalam 5 tahun ke depan. Nah, ini juga yang menjadi menurut saya satu panduan ya bagi anak-anak muda dalam menanggapi atau merespon pilkada 2020 ini gitu ya, di bulan Desember nanti gitu. Jadi yakinlah bahwa kita semua anak-anak muda itu punya pengaruh yang besar ya. Yakinlah juga bahwa kita punya kekuatan yang sangat besar ya. Dan yang lebih penting bahwa yakinlah bahwa kita punya gagasan-gagasan besar. Ya, gagasan-gagasan besar itulah yang sekarang perlu dikonsolidasikan. Ya, jadi dia tidak bisa lagi terserak
Ya, gagasan-gagasan besar anak muda itu kita bisa cek di Tangerang Selatan ini kaya sekali. Inovasi-inovasi anak muda di Tangerang Selatan ini luar biasa sekali. Betul. Ya, pemuda-pemuda kreatif dari mulai sekarang misalnya ya kita aja di sini ya Karang Taruna atau di tempat-tempat lain itu banyak banget gitu. Nah, gimana caranya supaya kekuatan-kekuatan yang terserak ini dikonsolidasikan, disadarkan, dibangun, disambung, gitu-gitu kira-kira gitu ya. Sehingga ketika pilkada ini berlangsung ya, itu kekuatan-kekuatan itu bukan hanya menjadi target ya pemilihan suara, bukan itu ya. Tetapi bagaimana kita menjadi satu kekuatan pendobrak ya, bahwa politik yang akan kita lakukan di 2020 itu bukan semata-mata memilih calon orang, calon kepala daerah, tapi kita harus memilih gagasan yang paling baik buat kita. Gagasan ya, kita harus memilih gagasan. Betul. Anak-anak muda kekuatannya adalah pada gagasan ya. Oleh karena itulah anak-anak muda sekarang sangat kreatif. Kenapa? Karena mereka punya gagasan ya, yang tidak terpikirkan oleh orang-orang tua kan gitu ya. Nah, konsolidasi gagasan itu yang harus terjadi di dalam pemilu Pilkada 2020 ini. Oke. Karena itu kita harus menangkan gagasan. Jangan menangkan sosok tokoh ya. Jangan terpaku pada itu ya. Tapi yang kita pilih adalah orang-orang yang punya komitmen ya, punya kejujuran, punya gagasan besar ya. Bagaimana membangun Tangerang Selatan lebih baik dan yang lebih penting dalam proses pembangunan itu melibatkan seluas-luasnya anak muda di dalam proses pembangunan. Luar biasa sekali teman-teman sekalian. Dari penjelasan dari Bung Dan ini terkait masalah anak muda itu harus melihat peta politik itu dari gagasan dari para calonnya. Dan semoga Tangerang Selatan itu kedepannya bisa melibatkan anak muda untuk pembangunan kedaerahan. Oke, Bung Dani, tadi kita sudah ngobrol banyak sekali yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Saya ngucapin terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga bisa datang lagi nih Bung Dani ke acara ngobrol bareng milenial bersama teman-teman Karang Taruna Kelurahan Pisangan. Oke, terima kasih buat teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi dan kita akan sambung lagi. Terima kasih buat Bung Dani atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Bye-bye. Tepuk tangan dong. Oke. Oke.